dan setiap pekan yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Uki Soeharto yang akan menyampaikan tema Tauhid menomorsatukan Allah. Kita punya waktu sekitar 1 jam 30 menit sebelum maghrib, waktu maskat. Semoga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tafadhol Ustadz untuk segera memulai kajian sambil menunggu yang lain juga. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga dapat bertemu di ruang Zoom ini ya, untuk kita duduk sebentar ya. Insya Allah mencari ilmu ya, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, ya, para tabi'in, para tabi'in dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah ini sehingga Islam yang sempurna ini bisa kita terima ya, pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi topik ataupun judul pengajian sore hari ini adalah Tauhid menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sengaja saya memilih istilah tauhidnya dengan istilah menomorsatukan Allah itu supaya mudah ya untuk kita mengingatnya. Ya, dan insya Allah kita akan uraikan apa maksud menomorsatukan Allah. Ya, ataupun menjadikan Allah itu nomor satu ya, dalam segala hal, ya, dalam segala-galanya. Pertama, marilah sama-sama kita lihat makna tauhid ya, secara bahasa. Ya. Kita lihat, apabila kita melihat secara bahasa, ya, istilah tauhid nih, ya, tauhid itu berasal dari perkataan wahidah, ya, 3 huruf itu wahidah, waw, ha, dan dal, ya, yang bermakna satu ataupun sendirian, ya, itu makna wahidah, ya, nah, itu. Makanya ada nomor 1 kan, nomor wahid, ya, nomor wahid itu nomor 1, wahid, isnin, salasah misalkan, ya, karena makna wahidah itu artinya satu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ini banyak conjugation, banyak tasrif. Nah, dari kata wahidah ini ada kata wahada. Wahada. Nah, ini huruf H-nya itu dikasih shiddah. Ya, wahada. Ya. Wahada yuwahidu. Nah, itu fi'il dalam, ya, kalau dalam ilmu shorof itu ya wazannya itu fa'ala namanya. Fa'ala. Jadi ada ain, ada syiddahnya pada ain fi'ilnya. Jadi fa'ala itu fa-nya itu fa fi'il, ainnya itu ain fi'il, lamnya itu lam fi'il. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, fa'ala itu ain fi'ilnya ada syiddah. Ya, ada tasydid. Ya, sehingga masdarnya itu menjadi tauhidan. Nah, itu asal kata tauhid itu dari situ, ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, begitu. Nah, dalam contoh yang lain seperti kabbaro, ya. Kalau kita kata kabbaro itu artinya membesarkan. Kabbaro yukabbiru takbiron, ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Hamada yuhammidu tahmidan. Jadi istilah takbir, tasbih, tahmid, ya, tauhid,
Nah, itu sama wazannya ya. Strukturnya itu sama. Nah, dalam ilmu sorof, ya dalam ilmu sorof, ya, salah satu ilmu ya, bahasa Arab lah ya, itu namanya ilmu sorof. Jadi kalau satu perkataan itu memiliki wazan fa'ala, itu kata ilmu sorof katanya wabina'uhu litaksiri ghaliban. Ya, wabina'uhu litaksiri ghaliban. Jadi konstruksi lafaz fa'ala itu secara umum untuk menunjukkan kepada banyaknya perbuatan. Ya, kepada banyaknya perbuatan. Jadi arti tauhid itu kita senantiasa mengesahkan. Ya, nah itu. Jadi banyak usaha kita untuk mengesahkan. Banyak sekali usaha-usaha kita untuk mengesahkan. Ya, nah itu. Jadi kalau tauhidullah artinya mengesahkan Allah. Oleh sebab itu maknanya tauhid itu secara bahasa adalah mengesahkan. Ya, mengesahkan ataupun menjadikan Allah itu satu. Nah, tapi persoalannya adalah bukankah Allah itu memang sudah esa? Dan Allah itu sudah senantiasa esa kan? So kenapa kita harus mengesahkannya lagi? Bahkan Allah itu maha esa. Maha lagi esanya itu kita tambah dengan maha lagi. Berarti esanya itu nggak ada yang lebih tinggi dari itu ya. Maha esa. Ya. Persoalannya adalah apa yang ingin kita esakan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kaitannya dengan judul yang saya berikan itu. Tauhid itu artinya menomorsatukan Allah. Ya, menomorsatukan Allah. Jadi mengesahkan Allah itu artinya menomorsatukan Allah. Ya, oke. So, kita ingin lebih dalam lagi ya memakna mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan Allah? Ya, Allah itu sudah esa. Ya, dari segi zatnya Allah itu sudah esa. Jadi apa yang harus kita esahkan lagi dari Allah? Ya, nah, yang kita harus esahkan, kita harus mengesahkan Allah dari yang lain. Ya, harus menomorsatukan Allah dari yang lain. Nah, itu maksudnya. Kita harus menomorsatukan Allah dari yang lain. Kita harus menjadikan Allah itu dari yang lain. Ya, maknanya menomorsatukan Allah dari makhluknya. Menomorsatukan Allah dari dunia dan isinya. Menomorsatukan Allah dari diri kita sendiri. Kadang-kadang Allah itu kita tidak jadikan nomor satu. Itu masalahnya ya kan. Yang lain itu kita nomor satukan. Mungkin kita nomor duakan, mungkin kita sejajarkan, atau mungkin kita tiadakan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini bertentangan dengan arti tauhid itu yang ingin menomorsatukan Allah. Ya, ingin menomorsatukan Allah. Jadi kalau kita menomorsatukan makhluknya, nah itu tidak bertauhid lagi secara hakikatnya. Kita menomorsatukan dunia dan isinya. Maka kita tidak menomorsatukan Allah, ataupun kita mendahulukan diri kita. Ya, kita menomorsatukan diri kita. Habis itu Allah kita lupakan. Ya, Allah kita tiadakan. Nah, itu juga pada hakikatnya tidak mencapai tauhid. Berarti kita tidak mengesahkan Allah. Berarti kita tidak kita tidak menomorsatukan Allah. Nah, di situ masalahnya. Nah, kita tahu lawan dari tauhid itu adalah tasyrik. Dan juga syarroka yusyariku tasyrikan, ataupun istilahnya syirik. Nah, ya, melakukan syirik. Ya, nah, jadi hakikat syirik yaitu menjadikan Allah sama dengan derajatnya dengan yang lain. Ya, jadi Allah itu tidak dijadikan nomor satu. Ya, dari segi keutamaan. Derajat Allah itu ya dinomor duakan. Ya, bahkan tidak dimasukkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan-keputusan kita, ya, dalam pemikiran kita, ya, ataupun kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kadang-kadang kita malah menyadakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk-bentuk syirik yang tersembunyi sebenarnya. Yang disebut sebagai syirik khafi itu, ya. Jadi syirik ada yang jali, ada yang khafi. Ya, ada syirik-syirik yang jelas, ada syirik-syirik yang tersembunyi.
Nah, syirik yang tersembunyi ini sebenarnya yang bertentangan dengan tauhid. Ya, bertentangan dengan tauhid. Jadi ini ada satu riwayat ini dari Rasulullah ini, ya kan? Nah, ini dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada hadis ya kan dari riwayat Abi Musa al-Asy'ari. Ya, jadi warada hadzal hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ada hadis riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi satu hari Rasulullah berkhutbah. Ya, Rasulullah satu hari ya memberikan khutbah, khatabana, ya memberikan khutbah kepada kami. Dzata yaumin, satu hari. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda dalam khutbahnya itu, ayyuhan nas ittaqu hadzal syirka. Wahai masyarakat, wahai manusia, ya, waspadalah kamu dari syirik ini, kata Rasulullah. Ya, waspadalah kamu dari syirik, ya, daripada syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Ya, karena syirik itu lebih tersembunyi ya dari dari derapan ataupun dari langkah semut. Nah, jadi syirik itu sangat halus, sangat tersembunyi, ya, sangat sangat susah untuk kita deteksi, ya, karena dia apa? Karena dia lebih halus, ya, lebih lebih tidak terasa, ya, dari derapan ataupun dari langkah semut. Langkah semut. Kalau kita langkah orang kita bisa dengar, ya. Itu pun harus kita betul-betul fokus mendengarnya. Ini semut. Sebenarnya semut itu mengeluarkan suara juga, tapi karena suaranya terlalu halus. Nah, begitulah ada syirik-syirik yang seperti ini. Ini yang disebut sebagai syirik khafi itu. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Karena syirik ini kata Rasulullah lebih halus ya dari derapan ataupun dari langkah semut. Faqala lahu man sya'allahu an yaqula. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi faqala lahu man sya'allahu an yaqul itu maknanya ada seseorang ya yang bertanya kepada Rasulullah. Ini di kalangan para sahabat. Wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Bagaimana kami akan menjaganya? Ya, bagaimana kami akan menjaga syirik ini? Ya, sedangkan dia itu lebih halus ya daripada derapan ya semut, derapan kaki semut. Bagaimana kami ingin menjaga ya, ingin memelihara diri kami daripada jenis syirik yang seperti ini. Ya, kalau kehalusan, ya, ketersembunyian syirik itu seperti ya semut, ya, seperti derapan semut. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab. Nah, ini di antara jawaban Rasulullah yang mungkin kita bisa amalkan ya dalam kehidupan kita untuk menjaga ya, diri kita daripada syirik itu. Ya. Kata Rasulullah, qulu, katakanlah ataupun bacalah. Ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, itu. Kata Rasulullah, baca doa ini. Nah, ini sebaiknya kita hafal doa ini. Ya, pagi hari kita baca, sore hari kita baca. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Daripada mensyirikkan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Nah, kadang-kadang kita berbuat syirik ya, dengan sesuatu yang kita ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami berlindung kepada Engkau ya. Wa nastaghfiruka, dan kami meminta ampun kepada Engkau ya kan? Yang pertama kita berlindung kepada Allah, yang kedua wa nastaghfiruka, kami meminta ampun kepada Engkau lima la na'lamu, dari syirik-syirik yang kita tidak ketahui. Nah, ini diantaranya. Ya, di antaranya ada sejenis syirik yang kita tidak ketahui. Rawahu Ahmad wa Tabarani ya fil Awsat wa Ibnu Syaibah. Di hadis ini riwayat dari Imam Ahmad, Imam Tabarani, dan juga ada dalam riwayat Ibn Abi Sahibah. Wa hasanahu Alama Al-Albani fi Sahih At-Taghrib wa Tarhib, dan hadis ini dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi kurang-kurangnya hadis ini hasan.
Ya. Nah, dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, ya, ini riwayat daripada Ibnu Abbas, wa an Ibni Abbas, ya radhiyallahu anhuma. Nah, kita kalau nyebut Ibnu Abbas ini kita sebut dengan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ya, karena Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu anaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Rasulullah. Ya, dia juga sahabat Rasulullah dan Ibnu Abbas ini juga adalah sahabat Rasulullah. Maka mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, ya. Begitu, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda ala safati sauda fi dhulumatil lail. Syirik yang ada pada umatku ini, kata Rasulullah, lebih halus. Ya, lebih halus dari derapan seekor nyamuk, seekor semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Nah, kita bayangkan betapa tidak terlihatnya, ya, betapa tidak terasanya. Kalau kita lagi kemah, misalkan lagi kemah, ya, di hutan ataupun di padang pasir, ya, malam gelap, ya, habis itu ada semut di atas batu hitam. Waktu gelap, adakah kita akan tahu? Nah, tentu kita tidak akan tahu semut itu, ya, ataupun derap semut itu pun kita tidak tahu. Nah, hadis ini rawahul Hakim, ya, At-Tirmidzi wa Ahmad wa Abu Ya'la binahwihi, ya, wa sahahahu Al-Albani, ya, fi Sahihil Jami'. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ya, dan juga oleh Abu Ya'la, ya. Nah, ini semua ulama-ulama hadis lah. Kemudian hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi ada sejenis syirik yang begitu halus, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana memelihara diri kita dari dari syirik ini. Nah, sehubungan dengan itu, maka para ulama kita telah membagi tauhid itu kepada beberapa tingkatan. Nah, saya ingin membawakan apa yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali dalam buku beliau Ihya Ulumuddin. Jadi ada, kata Imam Ghazali, tauhid itu ada 4 tingkatan. Ya, tauhid itu ada 4 tingkatannya. Jadi litauhidi arba'u maratib. Nah, ini saya baca bahasa Arabnya, ya. Litauhid arba'u maratib. Jadi dalam tauhid ini, kata Imam Ghazali, ada 4 tingkatan, ada 4 maratib, arba'u maratib. Ya, yang pertama, farutbatul ula minat tauhid hiya an yaqula al-insanu bilisanihi la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun anhu wa munkirun lahu katauhidil munafiqin. Nah, ini yang pertama, kata Imam Ghazali. Jadi tingkatan tauhid yang pertama ini yang paling rendah, ya, rutbatul ula, ya, pada tingkatan yang pertama dari tauhid itu adalah apabila seseorang manusia itu mengucapkan hanya dengan lidahnya saja, la ilaha illallah. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, wa qalbuhu ghafilun anhu, sementara hatinya itu lalai dari ucapannya. Au munkirun lahu, ataupun mungkin dia mengingkari ucapan itu, kata tauhidil munafiqin, seperti tauhidnya orang munafik. Nah, dulu orang munafik itu pun bersyahadat juga. Ya, tapi sebenarnya dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak beriman dengan Rasulullah. Ini sekedar ucapan saja lah. Ya, sekedar ucapan saja. Ini tauhid di tingkat pertama, kata Imam Ghazali. Kemudian watsaniyatu, tauhid tingkat kedua itu an yusaddiqu bima'na lafzi qalbuhu. Nah, yang kedua ini tauhidnya udah lebih baik lagi, yaitu hatinya itu membenarkan apa yang dilafazkan. Ya, makna yang dilafazkan ketika dia mengatakan la ilaha illallah, betul-betul hatinya itu memaknainya memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna an yusaddiqa bi ma'na lafzi qalluhu kama saddaqa bihi umumul muslimin. Ya, wa huwa i'tiqadul awam. Ya, seperti mana yang dibenarkan oleh kaum muslimin secara umum. Wa huwa i'tiqadul awam. Ya, nah ini adalah i'tiqadnya, tauhidnya orang awam. Ya.
Tauhidnya orang awam. Kalau yang pertama itu tauhidnya orang munafik, ya. Nah, yang kedua ini tauhidnya orang awam kaum muslimin. Ya sudah, of course dia sudah jauh lebih baik. Wasalisa, nah yang ketiga, tauhid yang ketiga itu adalah an yusyahida dzalika bi tariqil kashfi biwasatatin biwasatatin nuril haqqi wa huwa maqamul muqarrabin. Ya. Yang ketiga ini lebih tinggi lagi, yaitu an yusyahida dzalika bi tariqil kashfi. Orang itu bukan sekedar mengucapkan, tapi dia menyaksikan. Ya, dia menyaksikan sendiri keesaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, dengan jalan kasyaf, ya, dengan jalan singkapan. Ya, biwasitati nuril haqqi. Dia mendapat nur dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang-orang yang mendapat cahaya dari Allah. Makanya Rasul dalam satu hadisnya itu mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu akan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi ada orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melihat, sehingga dia bisa menyaksikan keesaan Allah itu dengan sebenar-benar keesaan. Wa huwa maqamul muqarrabin. Ini namanya maqam muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an yara kasratan walakin yaraha ala kasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Nah, bagaimana? Seseorang yang melihat kasroh, melihat makhluk ini banyak, ya, melihat sesuatu ini banyak, walakin yaraha ala kasratiha, tetapi walaupun makhluk itu banyak, ya, walakin yaraha ala kasratiha sadiratun anil wahidil qahhar, tetapi dia bisa, ya, menyaksikan bahwasanya segala yang banyak itu bersumber dari yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Nah, ini udah lebih tinggi lagi tauhidnya. Ya, jadi dia melihat makhluk yang banyak, dia melihat manusia yang banyak, dia melihat segala sesuatu yang banyak, tetapi dia bisa menghubungkan yang banyak itu dengan yang satu. Sehingga dia mengatakan bahwasanya yang banyak ini bersumber dari yang satu. Nah, ini sudah tauhid yang lebih tinggi. Inilah tauhid, ya. Jadi dia bisa mengesakan, ya, dari yang banyak ini dia bisa dia bisa hubungkan dengan yang satu. Nah, ini tauhid yang lebih tinggi. Makanya dia jadi menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi. Warabi'ah, sementara tauhid yang keempat, nah ini yang paling tinggi. Ya, an la yara fil wujudi illa wahidan wa hiya musyahadatus siddiqin, ya, wa tasmihi as-sufiyah al-fana fit tauhid. Nah, yang keempat ini dia tidak melihat, dia di dalam kewujudan ini melainkan yang esa saja Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dirinya itu dia tidak melihat dirinya lagi. Ya, dia tidak melihat dirinya lagi. Ya, wa hiya musyahadatus siddiqin. Nah, inilah ini golongan siddiqin, nah, golongan yang paling tinggi. Nah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, kan ada 4 golongan manusia itu. Yang paling tinggi itu nabi. Kemudian yang kedua siddiqin. Nah, ini di kalangan manusia ini siddiqin. Nah, jadi siddiqin ini tauhidnya adalah tauhid tauhid fana fit tauhid istilahnya. Yang diistilah oleh para sufi itu sebagai fana fit tauhid. Maknanya hatta dirinya itu, ya, tidak dirinya itu tenggelam, ya, di dalam menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, kita ingin jelaskan satu persatu lagi. Fal awal, kata Imam Ghazali, muwahhidun bi mujarradil lisani wa yuqsimu dzalika sahibuhu fid dunya anis saifi wasinan. Jadi tauhid yang tingkat pertama ini, ya, ini muwahhid juga. Dikatakan sebagai orang yang bertauhid muwahhid. Tetapi muwahhid itu bi mujarradil lisan, semata-mata tauhidnya itu tauhid lisan, tauhid lidah. Walaupun begitu ada manfaatnya, wa yuqsimu dzalika sahibuhu, ya, fid dunya. Dan tauhid yang seperti ini itu dapat memelihara orangnya dari pedang dan juga alat pemenggal. Dulu kalau seorang berperang misalnya dalam Islam, apabila dia mengucap syahadah, nggak boleh dibunuh. Ya, nggak boleh dibunuh.
ya, musuhnya orang musyrik nih ya, nah, diperangi. Habis itu begitu dia jatuh misalkan, siap-siap ingin dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu nggak boleh dibunuh. Walaupun dia berpura-pura masuk Islam. Nah, makanya di sini tauhid munafik itu bimujarradil lisan, semata-mata tauhid lisan saja. Tapi itu pun ada manfaatnya, cuman manfaatnya di dunia ini saja, di akhirat tidak dapat manfaat. Ya. Nah, wasani, sementara tauhid yang tingkat 2 tadi muwahhidun bimakna annahu mu'taqidun biqalbihi mafhuma lafdhihi. Ya. Dia seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, ya, dan dia hatinya itu beritikad. Betul-betul itikadnya itu sama dengan apa yang dilafazkan. Dia betul-betul mengatakan la ilaha illallah, dalam hatinya pun tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Wa qalbuhu khalid 'anit takdzib. Ya, bima in aqada alaihi. Ya, qalbuhu. Sementara dia tidak berdusta dalam hatinya itu. Wa qalbuhu khalin 'anit takdzib. Hatinya itu kosong daripada berbohong. Maknanya dia tidak berbohong, tidak berdusta. Bima in aqada alaihi qalbuhu. Seperti mana apa yang sudah diikat dalam hatinya itu. Wa huwa 'uqdatun 'alal qalbi laisa fihi insyirahun wa infisahun. Tetapi kadang-kadang ikatan ini terjadi dalam hati yang tidak punya cahaya, ya, yang tidak punya keluasan, ya. Kadang-kadang begitu dia ada dalam hati, tetapi cahayanya itu cahaya tauhidnya itu malap, ya, malap itu redup, ya. Dia tidak kuat. Walakinnahu yahfadhu sahibuhu minal adzabi fil akhirah. Tetapi tetap orang yang bertauhid seperti ini akan terpelihara dari azab akhirat. Ya, di akhirat dia tidak akan, ya, dia akan selamat. Ya, in tuwfiya alaihi walam, ya, tad'if bil ma'asi, ya, uqadatahu. Ya, kalau seandainya dia tidak terlibat, ya, dalam maksiat ketika dia matinya itu, ya, dan tidak dilemahkan, ya, akidahnya itu oleh yang lain, ya, oleh syubhat-syubhat yang lain. Nah, ini nomor 2. Nah, kebanyakan kaum muslimin ini nomor 2, ya. Nah, kita harus berusaha masuk ke nomor 3 nih sebenarnya. Tauhid kita harus berusaha masuk ke nomor 3. Kalau nomor 4 sangat susah. Ya, sekurang-kurangnya nomor 3. Wasalis yang ketiga ini muwahhidun bima'na annahu lam yusyahid illa fa'ilan wahidan. Ya, seorang yang bertauhid dengan arti bahwasanya dia tidak menyaksikan, ya, segala perbuatan ini kecuali dari yang satu. Jadi semua peristiwa di dunia ini tidak berdiri sendiri. Dia lahir dari yang satu, dia bersumber dari yang satu, bersumber dari yang wahid, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. In kashafa lahul haqq kama huwa alaihi. Karena apa? Karena dia betul-betul menyaksikan bahwasanya Allah tuh yang melakukan segala-galanya di alam ini. Ya, alam ini walaupun banyak bentuknya, warnanya, rupanya, tetapi sebenarnya dia bersumber dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tauhid. Ya, mengesahkan Allah itu dalam arti yang ini sebenarnya, ya. Dalam arti semua kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa alaihi. Ya, seperti mana hakikatnya seperti itu. Wala yara fa'ilan bil haqiqati illa wahidan. Karena dia tidak melihat, ya, yang membuat alam ini seperti ini, ya, dan menjadikan alam ini beraneka ragam. Semua yang terjadi, termasuklah COVID kita ini, ya kan, walaupun kita belajar sains juga, ya, tetapi sebab akibatnya itu yang paling akhirnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yara fa'ilan bil haqiqati illa wahidan. Ya, dia tidak melihat, ya, pelaku daripada semua ini, ya, secara hakikatnya illa wahidan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang esa. Wa qad inkashafat lahul haqiqah kama hiya alaihi, dan dia betul-betul telah menyaksikan hakikat yang sebenarnya. Nah, ini tauhid. Tauhid inilah sebenarnya tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan, ya, oleh Islam itu sendiri, bahwasanya kita tidak melihat segala sesuatu itu kecuali dia bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'ah, ini yang paling tinggi, yang paling susah, of course, ya.
Warabi muwahhidun bima'na annahu lam yahdur fi syuhudihi ghairal wahid. Ya. Jadi tidak, ini tauhid yang keempat nih yang paling tinggi lah. Ya, tidak hadir di dalam persaksian dirinya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yara al-kulla min haitsu innahu katsirun bal min haitsu innahu wahidun. Dia tidak melihat sesuatu itu yang banyak itu datang dari yang banyak, tetapi ya sebenarnya dia datang dari yang satu. Hadhiyal ghayatul quswa fit tauhid. Dan inilah sebenarnya kemuncak, ya, puncak dari tauhid. Ya, nah ini kalau puncak tauhidnya itu seperti itu. Anda lihat. Nah ini tauhid menurut Imam Al-Ghazali ini, ya, dalam Ihya beliau. Oke, nah sekarang kita ingin fokus kepada tauhid yang ketiga, karena judul kita tadi itu tauhid artinya menomor satukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di tingkat 3 tauhid ini, ya, seperti yang jelaskan Allah Subhanahu wa taala, ada maksud itu. Ya, jadi tauhid nomor 3 ini adalah melihat makhluk yang banyak itu bersumber dari yang satu jua. Baik dalam gerak dan diamnya, dalam ada dan tiadanya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa jua. Nah, jadi ketika kita bersikap dengan tauhid ini, maka kita senantiasa mengembalikan semua hal dan keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Semuanya kita kembalikan pada Allah. Datang dari Dia, kembali kepada Dia. Ya, adanya dari Dia, tiadanya dari Dia. Diamnya dari Dia, geraknya dari Dia juga. Nah, itulah tauhid. Itu mengesahkan Allah maknanya. Kalau kita mengatakan, oh ini dari Dia, ya, dari orang lain, berarti kita tidak mengesahkan Allah. Ya, dengan perkataan Allah adalah sebab segala sebab. Ya, sebab segala sebab. Makanya ini yang doa Rasulullah ajarkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kan kita baca 10 kali setiap sholat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, Dia yang seorang. Ya, Dia yang bersendirian. La syarikalah, tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai derajatnya. Lahul mulku, semua kerajaan ini adalah milik Allah. Walahul hamdu, semua pujian itu adalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia, ya, ke atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Nah, itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la ilaha illallah. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, artinya kita menolak Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, cuman makna Tuhan ini apa? Nah, kita kata tidak ada Tuhan selain Allah, tapi apa makna Tuhan? Nah, ini jadi Tuhan selain Allah ini bisa berbagai ya sebenarnya. Bukan hanya berhala, ya, bukan hanya patung-patung, ya, ataupun bukan hanya matahari atau bulan yang disembah seperti orang-orang dahulu misalkan menyembah semua itu, ya. Itu sangat jelas, tapi konsep Tuhan itu bisa lebih luas. Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya kata. Dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ya, surah Al-Furqan ayat 43. Allah itu menyebut di situ ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kita tengok. Kita lihat di situ. Jadi hawa nafsu kita ini bisa jadi Tuhan juga. Karena Allah di sini menyatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Berarti hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Ketika kita tidak menomorsatukan Allah, ketika kita mendahulukan hawa nafsu kita, nah sebenarnya kita sedang menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lagi ketika itu. Ya, ataupun dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Ya, surah Al-Jathiyah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sama yang surah Al-Furqan itu ara'aita, kalau ini afara'aita. Sama aja sebenarnya. Jadi hawa nafsu ini bisa menjadi Tuhan. Ataupun Tuhan-Tuhan yang lain yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadisnya riwayat Abu Hurairah, dan ini dalam Sahih Bukhari.
Ya, Rasulullah pernah bersabda, ta'isu 'abdad dinar wa ta'isu 'abdad dirham wa ta'isu 'abdal khamisah wa ta'isu 'abdal khamilah. Kata Rasulullah, celaka katanya hamba dinar. Celaka hamba dirham. Ya, maknanya apa? Maknanya ada orang yang diperhamba oleh dinar. Ya, uang lah, ya kan, uang emas dahulu dinar. Wa ta'isu 'abdad dirham. Celaka ya, orang yang diperhamba oleh ya dirham. Uang ya kan. Nah, jadi uang itu bisa jadi Tuhan. Ya, kalau bisa memperhamba seseorang. Nah, ketika itu tauhidnya memang tercoreng lah. Ya, wa ta'isu 'abdal khamisah. Ya, celaka hamba kain tebal. Ya, wa ta'isu 'abdal khamilah. Ya, celaka hamba sustra. Ini adalah barang-barang dagangan lah, barang yang diperlukan dalam kehidupan. Ya, istilahnya harta lah, harta. Jadi harta kita bisa menjadikan ya, kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa Rasulullah itu ya yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kalau kita menerima sesuatu ya, kita menerima sesuatu dari siapa saja. Diterima sesuatu dari teman kita, dari kawan kita, dari bos kita ya. Maka Rasulullah mengajarkan kita doa pagi dan petang ini. Di antaranya adalah Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya, itu Allah. Ini kita baca doa kan dalam surat, kita baca nih doa ini. Allahumma ya Allah ma asbaha bi. Ya, apa-apa yang terjadi pada pagi hari dengan diriku min ni'matin. Ya, dari satu kenikmatan. Ya, apa-apa saja nikmat yang aku terima di pagi hari. Ya, maknanya lebih kurang seperti itulah. Ya, kita kan pagi hari pun menerima nikmat dari Allah. Au bi ahadin min khalqika, ataupun nikmat itu datang dari ahadin min khalqika, dari salah seorang makhlukmu. Dari seorang makhluk engkau. Faminka wahdaka la syarikalak. Maka itu adalah dari engkau ya Allah. Dari engkau sendiri, dari engkau yang esa, la syarikalak. Tidak ada yang bersyarikat dengan engkau. Itu. Ya, jadi kalau kita terima sesuatu itu kita kembalikan dia, kita faminka. Walaupun di situ bi ahli min khalqika, walaupun sarananya itu adalah dari makhluknya, dari salah seorang makhluknya, tapi dia kita kembalikan kepada Allah karena kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faminka wahdaka la syarikalah. Maka itu adalah dari engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu wa lakas syukur. Oleh sebab itu maka segala puji dan segala kesyukuran itu adalah untukmu. Ini bukan berarti kita tidak bersyukur kepada orang yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, kita juga harus bersyukur. Ya, sebab itu kata Rasulullah, wamal lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kita tetap berterima kasih, tetapi dalam hati kita, hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah dari Dia. Ya, dialah yang menggerakkan orang itu untuk memberi nikmat kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini dalam kita membincangkan tauhid, kadang-kadang kita juga bincang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kan. Nah, dalam kita membincangkan tauhid, ya. Nah, dalam sebenarnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu tidak terpisah. Ya, tauhid rububiyah, apa yang kita sebut tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah itu tidak terpisah. Ini tauhid rububiyah misalkan, ini tauhid uluhiyah misalkan. Soalnya keduanya terpisah, tidak. Ya. Karena apa? Karena istilah rububiyah dengan uluhiyah, Rob dengan ilah itu sebenarnya sama. Antara Rob dengan ilah itu artinya sama. Ya. Walaupun dia memiliki makna yang tersendiri ya, tetapi sebenarnya tidak dikotomis ya, makna Rob dengan ilah itu. Ya, kalau Rob itu kan secara bahasanya bermakna pencipta, pemilik, penguasa. Ya kan? Nah, itu arti dari Rob. Sementara ilah itu sesuatu yang kita gandrungi, sesuatu yang kita cenderungi. Ya, ilah. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala,
Rob dengan ilah itu tidak terpisah. Jadi tidak ada tauhid rububiyah itu sendiri, tauhid uluhiyah sendiri, ya itu tidak tauhid lagi. Tauhid itu dia menyatu justru. Ya. Jadi kita tidak bisa memisah-misahkan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya. Karena apa? Karena lafaz Rob dan lafaz ilah itu digunakan dengan makna yang sama dalam Al-Quran. Oke, kita lihat. Saya beri 3 contoh aja dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Mu'minun. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Ya, di situ Allah Subhanahu berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana lahu wa ma kana ma'ahu min ilahin." Allah itu tidak mengambil anak. Allah itu maknanya tidak punya anak. Wa ma kana ma'ahu ilahin, dan tidak ada yang bersama Allah itu ya menjadi ilah, menjadi Tuhan. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, maka kata Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ya, niscaya akan hilang. Ya, niscaya akan hilang. Tiap-tiap Tuhan itu niscaya akan niscaya akan sirna ya. Tiap-tiap Tuhan bima khalaqa, dengan apa yang mereka ciptakan, dengan apa yang ia ciptakan. Nah, di sini saya ingin hubungkan kata ilah bima khalaqa. Ya, jadi ilah ini ya, dia juga khalaqa, dia juga menciptakan. Jadi kalau kita kata hanya Rob saja yang dalam bahasa Arab yang menciptakan, di sini tidak. Justru perkataan ilah itu bisa digunakan untuk menciptakan. Ya, ilahun khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Ya, dan satu sama lain itu akan saling berkompetisi, akan saling meninggikan satu sama lain. Kalau ada 2 Tuhan, ya maka dua Tuhan itu akan saling menghancurkan dengan apa yang telah diciptakan. Kalau ada Tuhan A dengan Tuhan B, Tuhan A menciptakan, Tuhan B menciptakan, maka kedua Tuhan ini akan berantem dan akan saling menghancurkan apa yang telah diciptakan masing-masingnya. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan dua-duanya akan saling saling berkompetisi ya, saling bersaing, saling meninggi. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah ya, daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi di sini poinnya adalah ilah itu bisa juga mencipta. Kemudian wattakhadhu min dunihi alihatan. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah la yakhluquna syai'an, yang tidak menciptakan sesuatu. Nah, di sini juga perkataan ilah, uluhiyah. Tapi konteksnya adalah mencipta. Nah, jadi kadang-kadang ilah ini digunakan juga untuk istilah mencipta. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 31. Nah, ini kata Rob nih. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibna Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ya. Ittakhadhu ya ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibna Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, ini surah At-Taubah ayat 31. Nah, ini merujuk kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengambil ataupun mereka menyembah sebenarnya ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Nah, mereka menyembah rahib-rahib mereka dan juga pendeta-pendeta mereka arbaban sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, ini perkataan Rob. Ya, jadi Robbun itu singular, pluralnya arbabun. Ya, nah, di sini jadi perkataan Rob ini dipakai juga. Ya, jadi orang-orang Ahlul Kitab itu sebenarnya mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, menyembah roh, dan juga mereka menyembah Nabi Isa. Ya, wal masih ibna Maryam, mereka juga menjadikan Nabi Isa itu sebagai Rob. Ya, bukan sebagai ilah saja, sebagai Rob, karena istilah Rob dengan ilah ini sama. Ya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Ya, sementara mereka tidak diperintahkan kecuali ya untuk menyembah Tuhan yang esa. Ya.
La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah ya terhadap apa yang mereka sekutukan. Makanya nanti di alam kubur, di alam barzakh, Allah tanya kepada kita, man rabbuka? Siapa Rob kamu? Ya. Sama sebenarnya pertanyaan itu sama dengan bertanya man ilahuka. Ya. Jadi apa namanya? Jadi begitu. Nah, ada orang berfahaman bahwasannya setan dan kaum musyrikin Arab itu bertauhid rububiyah. Ya. Sementara dia tidak bertauhid uluhiyah. Nah, ini salah. Pemahaman yang seperti ini tidak tepat. Sebenarnya setan ataupun orang musyrik itu tidak bertauhid. Ya, tidak bertauhid sama sekali dan tidak bertauhid rububiyah sama sekali. Karena tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu sama. Jadi kita nggak bisa mengatakan setan ataupun kaum musyrik itu punya tauhid rububiyah. Ya, walaupun ada ayatnya dalam Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat 16, nih iblis nih, ya, iblis di akhirat nanti, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti setan katanya. Ya, idz qala lil insani kfur. Ketika setan itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara, apabila manusia sudah kafir, qala, kemudian setan pun bilang, inni bari'um minka, saya berlepas diri dari engkau. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi oleh seseorang, oleh kalangan tertentu ditafsirkan katanya iblis bertauhid rububiyah. Karena iblis mengatakan inni akhafu Allah rabbal alamin. Tidak. Iblis itu tidak bertauhid rububiyah dan tidak bertauhid uluhiyah, dan iblis itu tidak bertauhid sama sekali. Ya, jadi kita tidak boleh memisah-misahkan. Oh, iblis itu bertauhid rububiyah, cuman dia tidak bertauhid uluhiyah, tidak ya. Iblis itu tidak bertauhid rububiyah dan tidak bertauhid uluhiyah dan tidak bertauhid sama sekali. Ya, ataupun dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Ini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Nah, ini pertanyaannya kepada kafir Quraisy ini, ya. Wala in sa'altahum, seandainya ya kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan? La yaqulanna Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Nah, dari sini ada yang sebahagian masyarakat itu menyimpulkan bahwasanya orang musyrikin itu bertauhid rububiyah. Cuman mereka tidak bertauhid uluhiyah. Ini juga salah ya. Orang musyrikin itu tidak bertauhid rububiyah dan juga tidak bertauhid uluhiyah. Mereka tidak bertauhid sama mereka musyrik. Ya, jelas musyriknya itu. Jadi kita tidak mau memisah-misahkan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Makanya tadi di akhirat Allah akan tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau seandainya orang musyrikin itu sudah bertauhid rububiyah, mereka bisa menjawab. Ya, man rabbuka itu. Ya, tapi maksudnya Rob di situ adalah ilah juga. Jadi ilah dengan Rob ini sama sebenarnya, ya. Nah, jadi begitu. Baik. Nah, tauhid ini adalah bagian dari ilmu akidah. Ya. Kita harus tahu yang ini dalam pelajaran ilmu akidah. Jadi akidah itu ada akidah yang usul, ada akidah yang furu'. Nah, ini kita harus ini supaya sesama muslimin kita jangan berantem nanti. Berantem masalah akidah, padahal akidah itu akidah yang furu' yang kita pertengkarkan. Ya. Jadi walaupun itu akidah, ya, walaupun itu akidah, tetapi akidah pun ada yang usul. Tetapi ada juga yang furu'. Ya, ada yang ranting. Nah, ini harus paham ya. Ada akidah yang pokok, ada akidah ranting. Contohnya misalkan semua kaum muslimin mengimani Allah itu esa dan memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang suci. Nah, ini usul. Ini adalah akidah usul kaum muslimin. Semua kaum muslimin ini dengan berbagai mazhabnya, ya, itu mengimani bahwasanya Allah itu esa. Mereka membaca qul huwallahu ahad. Mereka membaca wa ilahukum ilahu wahid. Ya, dan mereka juga membaca al-asmaul husna. Wallahu alimul ghaibi wasyahada. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
Semua itu kita baca, ya, dan memiliki sifat-sifat yang suci, subhanallah, ya, dan sebagainya. Kita mensucikan Allah. Ini adalah akidah yang usul. Nah, namun ada perbedaan-perbedaan ranting tentang bagaimana memperkatakan atau mengkalamkan sebagian sifat-sifat Allah. Nah, di sini yang kadang-kadang kaum muslimin ini dia keliru. Ya, dia tidak sadar bahwasannya yang ini sebenarnya adalah furu, yaitu ketika mereka memperkatakan, memperbincangkan, mengkalamkan. Nah, makanya nanti ada satu jenis ilmu namanya ilmu kalam. Nah, ini ilmu kalam ini ilmu yang memperkatakan tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, di sini sudah ada perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya, ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Jadi di sini sudah furu, ya, ada perbedaan-perbedaan yang bisa ditolerir. Ya, kenapa demikian? Kenapa terjadi perbedaan ini kaum muslimin? Nah, ini bertitik tolak dari adanya sebagian kecil ulama yang menolak adanya bahasa majaz, bahasa metafor dalam Al-Quran. Sementara kebanyakan ulama menerima adanya majaz ya dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Majaz ini apa? Majaz ini adalah bahasa kiasan, bahasa metafor. Nah, ada ulama-ulama kita yang menolak metafor. Tapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama sebenarnya menerima metafor itu. Ya, adanya majaz itu dalam Al-Quran. Oke, saya kasih contoh majaz dalam Al-Quran. Ya, ayat yang populer yang kita ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kan? Nah, ini ayat di surah Al-Baqarah ini. Wa'tasimu di dalam surah Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang tegaklah kamu kepada tali Allah. Ya, keseluruhannya semuanya wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi perkataan bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah. Tali Allah ini majaz, ini metafor. Mana ada talinya gitu dengan Allah? Mana kita lihat? Adakah terlihat tali Allah di situ? Tidak terlihat tali di situ, majazi. Ya, majazi. Wa'tasimu bihablillah itu artinya berpegang teguh kamu kepada agama Allah, pada ajaran Allah. Ya, tapi Allah di sini menggunakan istilah tali. Ya, jadi tali ini adalah majaz. Nah, ini berbeda dengan perkataan tali yang lain yang bersifat hakiki. Nah, ini dalam surah Tabbat Yada nih. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Nah, fi jidha hablun ini menggambarkan istrinya Abu Lahab. Jadi fi jidha itu di kepalanya itu ada hablun, ada tali. Nah, ini tali di sini adalah tali betul. Ya, ini tali hakiki. Nah, jadi kadang-kadang Allah menggunakan bahasa hakiki, kadang-kadang Allah menggunakan bahasa majazi. Itu dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Mizan misalnya dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Ar-Rahman. Ya, wal arda wada'aha lil anam. Wasama rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. 3 kali itu Allah sebut mizan dalam dalam 3 ayat berturut, tapi maknanya ada yang makna majazi, ada makna hakiki. Wa la tukhsirul mizan itu makna hakiki. Jangan kamu kurangkan timbangan, jangan kamu curang dalam menimbang. Itu ala tukhsirul mizan. Mizan itu hakiki. Tapi langit itu kata Allah SWT, Allah tinggikan dengan mizan. Mana kita lihat timbangannya? Jadi itu timbangan majaz. Begitu juga tijaroh misalkan. Ya, perkataan tijaroh, ya, perkataan perniagaan. Ya, dalam satu ayat Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu memakan sesama harta kamu itu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan, kecuali melalui perniagaan. Nah, itu betul-betul perniagaan yang kamu saling redho. Itu jual beli, ya kan, sewa menyewa, ya kan, musyarakah mudharabah itu. Tapi ada ayat lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kamu? Nah, ini perniagaan ini bukan jual beli.
Perniagaan itu adalah beriman pada Allah. Maknanya kita jual diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Jadi tijarah di situ lebih kepada majazi. Jadi ada majaz dan ada hakiki. Oleh sebab itu dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut ayat mutasyabihat. Nah ini karena berkaitan dengan tauhid, jadi ada juga ayat yang mutasyabihat. Jadi di Quran ini ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah dalam ayat Quran ada lafaz baitullah misalkan, baiti, misalkan, rumah Allah. Apakah Allah punya rumah? Enggak. Ini mutasyabihat. Yadullah, tangan Allah, naqatullah, unta Allah. Ini cerita Nabi ini. Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Baitullah, yadullah, ya, naqatullah, ya, untanya Allah. Ini adalah ayat mutasyabihat. Nah, para ulama kita bagaimana kita menggunakan ayat mutasyabihat ini? Kata para ulama kita, ayat-ayat mutasyabihat harus dibawa kepada ayat-ayat muhkamat. Ya, nah, kita ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat ini harus dibawa, dimasukkan kepada ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamatnya itu apa? Ayat muhkamatnya itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini kata para ulama ini ayat muhkamat. Kalau baitullah, yadullah, naqutullah itu adalah mutasyabihat, tapi laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, ini adalah ayat muhkamat. Ya, Allah itu tidak seperti makhluk. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita membawa ayat mutasyabihat ini kepada ayat muhkamat? Oke, kita ambil contoh misalkan tangan Allah. Yadullah, ya, tangan Allah. Apa makna tangan Allah di sini? Nah, di sini para ulama kita terpecah kepada 3 dan 3-tiganya benar. Nah, ini yang disebut sebagai furu' tadi itu ya. Furu'. Ya, perbincangan furu'. Jadi ada akidah yang furu', ada akidah yang ranting dan ketiga-tiganya benar karena ini furu'. Yang pertama, ya, apa makna yadullah? Apa makna tangan Allah? Yang pertama, para ulama diam dan menyerahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala sambil tetap mensucikan Allah Subhanahu dalam dirinya. Nah, sifat ini namanya tafwid. Nah, ini benar. Mereka tidak mau bincang tangan Allah itu apa. Nah, ini generasi salaf dulu begitu ya. Kebanyakannya mereka tidak membincangkan ini. Ya, sudah ya diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya, tetapi mereka tetap mensucikan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang pertama. Ini benar ya kalau kita mengartikan Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau membincang, kita tidak mau terlibat membincang ayat itu. Tafwid, ini aslinya tafwid. Diam dan serah pada Allah. Yang kedua, melakukan takwil. Nah, boleh juga melakukan. Nah, takwil ini ada 2 jenis. Ada takwil ijmali, ada takwil tafsili. Nah, ini ada nomor 2, nomor 3. Kalau takwil ijmali itu begini. Allah itu ada tangan, tetapi tangannya itu tidak sama dengan makhluk. Nah, itu takwil ijmali. Boleh juga begitu ya. Allah itu ada tangan, tapi tangannya tidak sama dengan makhluk. Boleh juga. Tapi ini sudah masuk takwil juga. Ya, kalau yang pertama itu sama sekali mereka tidak mau membincangkan hal itu. Sudah diam. Ya. Kalau ini dia masih menambah lagi. Ya, tinggal lagi penambahan itu masih dalam konteks yang benar. Ya, Allah itu ada tangan, ya, tetapi tangannya tidak sama dengan makhluk. Ya, ini namanya takwil ijmali. Nah, kemudian yang ketiga ini takwil tafsili. Ya, takwil tafsili ini sudah lebih dalam lagi. Tangan di situ diartikan sebagai kuasa Allah, ya, sebagai qudratullah. Karena apa? Karena perkataan tangan ini secara bahasa itu adalah majaz. Ya, secara bahasa majaz dan bukan saja bahasa Arab, bahasa apapun, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun ya, tangan itu tidak semestinya tidak semestinya anggota badan. Ya, kalau kita baca dalam kibinya saya, okay, this issue is in the hand of the government. Ya, nah, itu dalam bahasa Inggris kan, this issue is in the hand of the government. Ya, isu ini ada di tangan pemerintah. Ya, mana tangannya pemerintah? Tak ada ya. Jadi tangan di situ artinya kuasa. Ya, kita bilang dia itu jangan khawatir, dia itu di tangan saya. Ya, apa maknanya dia itu di tangan saya? Ya, kalau kita lihat nggak ada dia di tangan kita ya. Dia itu di tangan saya artinya dia itu berada di bawah kawalan saya, di bawah kuasa saya. Ya, nah dalam bahasa Arab juga begitu ya.
Ya sama, ini sastra ya, ini majaz. Nah, ini juga dibenarkan ya untuk kita mengatakan takwil tafsiri. Makanya kita jangan berantem ya tentang masalah ini, karena ini masalah furu. Ya, kita mau mengambil tafwid silakan, mau menggunakan takwil ijmali silakan, menggunakan takwil yang tafsili juga silakan. Ketiga-tiganya dibenarkan oleh Allah. Yang tidak dibenarkan adalah menyatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya anggota badan. Nah, itu salah. Jadi kita memikirkan bahwasanya Allah itu punya tangan dan tangan itu adalah bagian dari anggota badan. Nah, itu salah. Ini namanya mujassimah. Ya, golongan ini disebut sebagai mujassimah. Golongan yang berfahaman bahwasanya Allah itu berjisim, ya, Allah itu berbadan. Nah, ini keluar dari Islam. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang ini juga dipertentangkan nih. Ya, dipertentangkan, ya, terjadi perdebatan di internet, ya kan, di YouTube, ya, antara para ustadz, ya, antara para ulama, ya, akhirnya masyarakat awam bingung tentang di mana Allah ini, ya, pun Allah itu di mana, aina Allah. Nah, ini terjadi perdebatan di kalangan umat tentang isu ini. Ya, ini bersumber dari ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu ya di atas aras beristiwa. Apa ini istiwa? Sebenarnya istiwa tidak bisa kita artikan sebagai bersemayam, ya, bersila ataupun duduk. Memang makna istiwa itu banyak. Di antaranya makna istiwa itu duduk, diam, menetap di singgasana, ya. Bersemayam di singgasana, ya. Itu arti istiwa salah satunya. Ya. Tapi apakah Allah itu bersemayam, bersila, duduk bersila di atas aras? Kan tidak begitu, ya. Ya, jadi ayat ini mutasyabihat. Ya. Sebab itu istiwa ini sebaiknya tidak diartikan. Diamkan saja. Allah beristiwa di atas aras, sudah. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang kita tidak bisa artikan. Seperti misalnya tajalli. Ya, falamma tajalla lil jabal. Ketika Allah bertajalli, ya, pada gunung. Nah, itu dalam, ya, kisah Nabi Musa, kan. Para ulama kita mengatakan itu tajalli. Tidak diartikan ketika Allah menampakkan diri, ketika Allah memunculkan diri. Walaupun makna tajalla itu adalah menampakkan, tapi itu nggak kena gitu terjemahannya. Jadi istiwa itu lebih baik tidak diterjemahkan, ya. Kemudian ada juga hadis jariyah, kan. Hadis ini mutasyabihat juga ketika Rasulullah bertanya kepada jariyah, ya, aina Allah. Kemudian jariyah itu ada dua riwayat, ada yang mengatakan jariyah itu berkata fis sama, Allahu fis sama, ada juga mengatakan jariyah itu memberikan isyarat ke langit. Karena ada riwayat jariyah itu sebenarnya bisu. Jadi dia asyarat ila sama. Dia hanya memberikan isyarat ke langit. Ya. Jadi nah langit ini as-sama. Nah, langit ini apa ini? Langit ini adakah tempat, lokasi, makan, al-makan, atau dia al-makanah? Nah, ini makna, inilah bahasa nih, ya. Langit ini apa? Langit ini lokasi kah? Tempat kah? Atau derajat kedudukan. Jadi al-makan ataupun al-makanah. Nah, ini ada beda di antara al-makan dengan al-makanah. Kalau makan itu tempat. Tapi kalau al-makanah itu derajat ataupun kedudukan. Nah, jadi sebenarnya langit itu lebih kepada kedudukan, ya, bukan, ya, tempat, ya, lebih kepada derajat, ya, karena dia adalah sastra, ya, jadi semua ini harus dikembalikan kepada bahasa, ya, jadi dalam bahasa ini ada prosa, ada sastra, ya, ada fasahah, ada balaghah, ya. Nah, makna di atas juga, kan, Allah itu di atas itu bisa lokasi, ya, bisa juga kedudukan. Ya, contoh misalkan presiden di atas menteri. Nah, kita kata presiden di atas menteri. Bisa saja sang presiden berkantor di lantai 1 dan menterinya di lantai 2. Tetap saja presiden di atas menteri. Ya, karena kita mengatakan presiden di atas menteri itu kedudukan, bukan lokasi. Ya, kalaupun presiden di lantai 1, menterinya di lantai 2, ya, kemudian menterinya bilang, oh, hal ini nggak bisa saya putuskan, ini harus diputuskan oleh orang atas. Oleh orang atas. Walaupun dia sebenarnya di atas, tetap saja dia akan menunjuk ke atas, oleh orang atas. Dia nggak kata oleh orang atas. Ya.
Gitu ya. Walaupun presidennya di bawah, dia nggak kata oleh orang atas, ataupun dia nggak kata oleh orang bawah, tidak. Tetap dia akan ini kan pada orang atas, karena atas di situ adalah kedudukan. Nah ini masalah bahasa. Ya, dan ini akhirnya gara-gara masalah akidah yang furuh ini kadang-kadang sebagian umat kita bertengkar, ya kan? Padahal mereka semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. So jadi itu isu isu ini masih lagi hangat kadang-kadang, ya. Nah, begitu juga Allah tadi katanya Allah di langit. Ya, di satu ayat mengatakan Allah fis sama. Ya, ataupun Allah istiwa alal arasy. Tapi di ayat yang lain Allah itu dekat. Walaupun ini juga ayat mutasyabihat. Kalau kita tanya langit itu jauh atau dekat, maka kita akan jawab, langit itu jauh. Oke, langit itu jauh berarti Tuhan itu jauh. Tapi Tuhan juga menyatakan Allah itu dengan kita dekat. Ya. So langit itu kan kalau kayak logika kita ya jauh. Namun Allah kadang mensifati dirinya sebagai dekat. Ini diantaranya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya ya hambaku kepadamu tentang aku fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ya, dalam ayat yang lain wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripadanya daripada ulat lehernya sendiri. Tapi ingat ini mutasyabihat nih ya, jangan berarti Tuhan itu dekat ulat leher berarti Tuhan ada dalam diri kita. Nah, ini keliru lagi kita karena ini ayat mutasyabihat juga. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, maknanya Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu nggak bisa tafsirkan ini secara zahir. Ya, karena ini ayat mutasyabihat. Ya, kalau kita artikan secara zahir, kita misalkan sekarang berada di tempat yang baik, Allah ada di situ. Kemudian kita berada di tempat yang kotor, Allah ada di situ. Ya nggak kena. Ya, jadi nggak boleh juga kita artikan Allah itu ada di mana-mana. Nggak boleh kita artikan begitu. Ya, walaupun ada ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Jadi dekat dan jauh itu menurut hukum akal bertentangan. Ya. Ini kalau kita pakai hukum akal memang bertentangan. Ya, dekat dan jauh itu secara akalnya bertentangan. Kalau dekat ya tidak jauh. Ya, kalau jauh ya tidak dekat. Nah, kadang-kadang Allah itu mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang bertentangan ini. Makanya kita tidak boleh menggunakan akal kita semata-mata ya. Contohnya misalkan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ya, Allah itu adalah yang awal tetapi dia juga yang akhir. Allah itu yang zahir tetapi dia juga yang batin. Nah, kita tengok awal dengan akhir. Kan kalau pakai hukum akal bertentangan. Kalau awal ya bukan akhir. Kalau akhir ya bukan awal. Kalau zahir ya tidak batin. Kalau zahir itu yang jelas, yang nampak. Kalau batin itu tersembunyi. Kalau nampak ya tidak tersembunyi. Kalau tersembunyi ya tidak nampak. Tapi Allah ini dua-duanya. Dia adalah awal, dia adalah akhir. Dia adalah zahir, dia adalah batin. Dia adalah jauh, dia adalah dekat. Ya. Oleh itu sebagian sifat-sifat Allah tidak boleh hanya difahami dengan hukum akal semata-mata. Ya, dia hanya bisa difahami lebih dalam itu dengan hati dan intuisi. Nah, kalau kita dengan menggunakan hati kita, intuisi kita, kita bisa menyatukan awal dan akhir, zahir dan batin, jauh dan dekat. Nah, oke, sebagai penutupnya, ya sebagai penutup lah, ya ini saya sudah hampir 1,5 jam, ya. Jadi tauhid itu bukan sekedar ilmu kalam, bukan sekedar pembicaraan, ya, bukan sekedar perdebatan. Nah, kadang-kadang kita berdebat tentang kononnya tauhid, kononnya akidah. Dan kita berdebat di hal-hal yang furu, ya, di hal-hal yang yang ranting, ya. Jadi tauhid itu bukan sekedar ilmu kalam, tetapi tauhid bisa dibela dengan ilmu kalam sekiranya diperlukan. Makanya dulu para ulama kita membuat ilmu kalam ini dalam rangka untuk membela kalam yang salah. Ya, jadi ada kalam yang salah, ada kalam yang benar. Nah, jadi yang dipelajari itu adalah kalam yang benarnya. Ya, nah kembali kepada topik perbincangan kita yang inti. Ya. Jadi sebenarnya makna tauhid itu adalah menomorsatukan Allah di dalam pemikiran dan amalan kita. Ya, jadi bukan perdebatan-perdebatan itu, tetapi justru sikap dan pemikiran kita. Ya, yaitu menjadikan Allah itu nomor 1 dalam hidup kita. Ya,
baik dalam pemikiran ataupun dalam amalan kita. Jadi tauhid itu hakikatnya adalah mengembalikan semua sebab akibat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada sebab-sebab yang dekat tetapi kita kembalikan lagi kepada sebab yang ultimate-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka puncak dari tauhid itu adalah ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berdoa, ini doa ini penting nih, ya. Yaitu apa doanya? Ini warada hadzal du'a min haditsin sahihin an Anas ibn Malik. Jadi ada doa ini dari hadis sahih yang diriwayatkan Anas bin Malik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, li Fatimah. Jadi Rasulullah pernah memberi nasihat kepada Siti Fatimah, ya. Ma yamna'uki an tasma'i ma ausiki bihi. Apa yang menghalang engkau daripada mendengar apa yang aku akan nasihatkan kepada engkau? Ya, au taquli, ya, idza asbahta wa idza amsaita, ya, ataupun hendaklah kamu mendengar ataupun hendaklah kamu berdoa atau mengucapkan idza asbahti, ketika di pagi hari, wa idza amsaiti, ketika engkau di sore hari, ya hayyun ya qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat engkau aku berlindung. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku keseluruhannya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah ini kalimat yang terakhir ini penting, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau gantungkan, engkau sandarkan, ya, segala urusan ini kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Nah ini tawakal. Maknanya semua urusan kita sandarkan pada Allah. Kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Torfata ainin, walaupun sekelip mata kita tidak serahkan urusan kita ini kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita serahkan diri kita sendiri, nanti kita bisa mempertuhankan hawa nafsu kita. Makanya doa sini, wala takilna ila nafsi, ataupun wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan janganlah engkau gantungkan urusanku ini kepada diriku. Torfata ainin, walaupun sekelip mata. Jadi itulah intisari dari hakikat tauhid, yaitu kita menomorsatukan Allah segala-galanya, dari segala-galanya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita masih ada waktu lagi, kita mungkin 15 menitan untuk kita tanya jawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya. Sangat menarik dan dalam memahami tauhid secara general. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Tafadhol bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada hal-hal lain yang belum jelas yang ingin minta penjelasan lebih jauh kepada Ustadz, tafadhol untuk menanyakan kepada Ustadz. Cuman ini sebelumnya sudah ada yang mengajukan pertanyaan secara offline, saya bacakan saja. Nomor satu. Kalau kita dahulukan yang pengen bertanya secara langsung mungkin lebih baik. Oke. Silakan. Sebetulnya jamaahnya ada juga di sini, Ustaz. Iya, kalau ingin bertanya langsung, saya lebih suka yang bertanya langsung, ya kan. Oke. Kita beri kesempatan kepada yang bertanya langsung. Tapi kalau nggak ada, silakan dibacakan yang di chatnya itu. Okay. Ada di sini, Ustaz. Cuman beliau. Oh, ada. Ya. Jamaahnya ada, cuman nggak mau menanyakan langsung, Ustaz. Oke, silakan dibacakan. Oke, saya bacakan. Ada kerabat jauh yang beragama Islam dan sudah naik haji, tetapi dia juga mengaku sebagai agnostik, yaitu secara terminologi agnostik itu orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui. Tuhan itu mungkin ada, mungkin tidak ada yang bisa membuktikan secara rasional. Nah, dari penanya, bagaimana bisa membantu yang bersangkutan supaya bisa kembali menegakkan kalimat tauhid? Tafadhol, Ustaz. Iya, agnostik ini adalah salah satu cabang dari sofisme, ya. Ada salah aliran filsafat namanya sofisme.
Ini bukan sufisme, bukan sufi, tapi sofisme. Ini aliran falsafah udah lama ini. Sebelum Socrates lagi. Ya, satu aliran falsafah namanya agnosticism. Agnostik ini dia dia kata la adri. Kita ini tidak tahu ya. Bagi dia manusia itu tidak bisa menerima ilmu. Ya, knowledge is not possible. Knowledge is not possible. Jadi manusia ini nggak bisa tahu, dia kata. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan akidah kita. Ya, ini sangat bertentangan dengan akidah kita. Jadi orang yang agnostik itu parah dari segi akidahnya. Walaupun dari segi amalannya ini mungkin tadi itu pergi haji, ya kan? Mungkin dia sholat, tetapi akidahnya kalau dia mengatakan Tuhan itu tidak pasti, dia ya sebenarnya dia mengalami masalah dalam pemikirannya itu. Nah, ini harus dikonsol ya, harus ada konseling yang intensif kepada dia. Ya, sehingga persoalan-persoalannya itu keluar dan ini dibantah lagi. Ya, nah ini harus oleh ulama yang mendalami tentang falsafah, tentang tasawuf. Ya, karena konsep dia tentang Tuhan itu, tentang kewujudan Tuhan, tentang adanya Tuhan itu mungkin salah. Jadi dia memahami konsep ada itu secara konsep, ya. Sebab istilah ada ini sangat luas sekali. Ada sesuatu yang bersifat nyata, ada yang sesuatu yang bisa abstrak. Kalau kita mengatakan batu itu ada, itu jelas ya kita bisa sentuh gitu. Tapi kalau kita mengatakan atom itu ada, nah itu belum tentu kita bisa membuktikan kewujudan atom itu. Atom itu belum pernah terlihat oleh ahli sains. Bahkan dengan mikroskop yang paling kecil pun atom itu tidak terlihat. Atom itu hanya terlihat di dalam alam pikiran para saintis. Kemudian ditumpahkan dalam bentuk model. Ini atom hidrogen bagaimana, atom oksigen bagaimana, itu menggunakan model. Tapi atom itu sendiri tidak pernah terlihat. Tinggal lagi efeknya itu ada. Efek dari atom itu ada. Ada bom atom, ya, ataupun ada arus dan sebagainya. Tetapi secara zat atom itu tidak pernah terlihat. Nah konsep ada itu ada yang tadi itu ada yang bersifat bersifat nyata seperti itu, seperti batu. Tapi ada juga yang abstrak seperti atom. Ataupun seperti quark, kalau kita belajar quantum mechanics lebih dalam lagi, ada yang partikel yang lebih kecil lagi namanya quark. Bahkan ada yang lebih kecil lagi namanya boson. Nah ini boson ini sampai sekarang ini masih lagi dicari. Ya, jadi ada satu laboratorium besar, ya kan, di Eropa, di antara Prancis dengan Swiss yang namanya Large Hadron Collider. Ya, jadi Large Hadron Collider ini adalah satu laboratorium besar, satu laboratorium fisika besar di bawah tanah, seluas 72 km dan sedalam 100 km dari permukaan lautnya, dari tanah, antara Prancisnya dengan Swiss, dengan Switzerland. Ya, yang mana saintis-saintis seluruh dunia ini bersatu di situ dengan uang berjuta-juta euro itu dihabiskan demi mencari satu partikel. Nah, ini kadang-kadang dalam bahasa jurnalis disebut sebagai God's particle. Nah, dalam bahasa ilmiah namanya boson. Dan itu ditemukan boson itu oleh seorang saintis yang bernama Mr. Higgs. Ya, sehingga boson itu dinamakan sebagai Higgs boson. Ya, nah Higgs boson ini itu lebih kecil dari atom dan tidak terlihat, dia hanya terlihat efeknya saja. Nah, jadi Higgs boson itu ada nggak? Ada, itu ada. Tinggal lagi dia tidak terlihat oleh mata kepala, oleh secara empiris. Jadi konsep ada ini harus dibedah secara lebih dalam lagi. Kita khawatir orang yang agnostik ini konsep adanya itu masih lagi empiris. Padahal ada sesuatu yang dikatakan ada itu tidak bersifat empiris. Ya, dia ada yang bersifat rasional. Kalau kita mengatakan satu itu ada nggak? Ya, ada. Coba buktikan kepada saya satu.
Kita nggak bisa membuktikan adanya satu, ya. Kalau kita tunjukkan pulpen yang satu, itu pulpen, itu bukan satu. Satunya itu tidak terlihat, ya kan? Yang terlihat pulpennya. Nah, kalau setengah, seperempat, 0,1, 0, nah itu sudah rational numbers. Dalam matematik itu namanya rational numbers. Itu sudah nggak kelihatan di luar. V misalkan V, ya, dalam matematik ada yang disebut sebagai V, disebut phi. Ya, 22 dibagi dengan 7 kan, itu ada. Infinity misalkan itu ada. Tapi kalau kita ingin membuktikan infinity nggak bisa terbukti. Jadi konsep ada ini dia luas. Nah, Tuhan itu ada, tapi jangan kita artikan adanya itu dengan makna yang sederhana. Ya, nah, jadi orang yang seperti ini harus dikonsel. Ya, orang yang seperti ini sebenarnya ada sesuatu di dalam pemikirannya. Itu secara ringkasnya seperti itu. Ya, dan ini bukan tempatnya untuk kita konseling dia, kan? Ya, mungkin kita harus one by one lah, ya. Seperti juga orang pergi ke konseling itu harus one by one. Baru nanti pemikiran-pemikiran yang kelirunya itu, ya, itu bisa di-clearkan. Allah, saya kembalikan lagi kepada Mas Irsyad. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga penanya bisa mendapat gambaran yang lebih jelas, secara jelas. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit, mungkin satu pertanyaan lagi cukup insya Allah. Tafadhol bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Yuda. Yes, Pak Yuda, silakan. Buka aja videonya, Mas Yuda. Apa? Di dapur, Ustadz. Videonya aja nggak kenapa. Oh, gitu. Oke, nggak kenapa. Silakan. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, akidah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang saya tahu adalah berdasarkan Asy'ari dan Maturidiyah, di mana sebelumnya itu pun setelah masa setelah melewati masa salaf, kalau nggak salah itu, Ustaz. Itu apakah yang sering dipertanyakan, apakah itu akidah baru ataukah akidah yang diperjelas dari sebelumnya, Ustaz? Itu yang pertama, salaf. Itu berkaitan. Apakah sebelumnya, maksudnya pada saat itu, pada saat masa Abbasiyah kalau nggak salah, akidahnya adalah Mujasimah gitu, Ustaz. Sehingga ini kalau yang saya dengar, Ustaz, itu dari sejarahnya Imam Asy'ariyah itu membuat kitab untuk mempertegas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Terus kemudian ada ini yang berkaitan yang kedua dengan tadi agnostik itu, atau yang menganggap saya pernah mendengar seorang ulama, Ustadz, nggak perlu untuk menyebutkan namanya, yang menganggap bahwa satu, ya, ada ungkapan bahwa semua agama itu sama. Terus beliau mengutip berdasarkan surat di Al-Hajj ayat 17. Kalau boleh saya baca artinya aja. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha menjadi saksi atas segala sesuatu. Dari penjelasan Ustadz tersebut, bahwasannya surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Sehingga meskipun orang Yahudi, orang Sabi'in, dan orang Nasrani dan Majusi, ataupun orang musyrik, itu juga belum bahwa keputusan surga dan nerakanya adalah hak prerogatif Allah. Bagaimana kita menyikapinya dan terhadap akidah tersebut, Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan Pak Yuda ini pertanyaan-pertanyaan yang penting nih. Cuman waktunya agak mepet ya. Saya berusaha untuk menjawab sekedar yang diinikan waktu ya. Yang pertama, waktunya nggak absolut fleksibel, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, yang pertama tentang akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ya.
Ini memang betul. Akidah umat Islam yang terbesarnya itu adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya. Sehingga ulama itu mengatakan, Syekh Murtada Az-Zabidi, ya, Imam Murtada Az-Zabidi, ya, pernah mengatakan, ya, dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, ya, itu beliau mengatakan begini, ya, idza utliqa bi ahli sunnah wal jamaah famuradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, itu. Jadi apabila ahlu sunnah wal jamaah itu disebut secara itlaq, secara umum, ya, secara mutlak, secara tidak terbatas maksudnya, famuradu bihim, yang dimaksudkan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ya, adalah mazhab Asy'ariyah, mazhab yang mengikuti metodologi Imam Asy'ari dan juga Maturidi. Nah, siapa ini Imam Asy'ari dan Maturidi? Ya? Imam Asy'ari dan Maturidi ini hidup di abad keempat Hijriyah. Ya kan? Ketika itu Mu'tazilah itu sedang berkuasa dari segi politik. Nah, Mu'tazilah ini punya pemikiran akidah yang berbeda dengan Salaf. Nah, generasi Salaf itu mereka tidak mau bincang hal-hal yang tadi itu ya, tentang yadullah, wajhullah, istawa ala arsy, mereka nggak mau bincang. Ya. Sehingga Imam Malik pernah mengatakan, nah Imam Malik ini di abad kedua, tentang istiwa misalkan, al-istiwa dia kata ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Ini kata Imam Malik ini. Al-istiwa itu maklum, kita tahu arti istiwa itu secara bahasa. Artinya yang tahu maklumun. Ya, wal kaifu majhulun, tapi kaif, tapi bagaimana Allah itu beristiwa itu majhul. Itu tidak diketahui. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Kita beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu wajib karena itu ayat Quran. Ya, wasu'alu anhu bid'atun, dan mempersoalkan tentang istiwa, mengorek-korek, mengupas-ngupas, ya kan, membincang-bincang isu tentang istiwa itu bid'ah. Karena apa? Karena generasi salaf tidak pernah berbincang. Nah, yang mula-mula sekali membincang hal ini adalah Mu'tazilah. Ya kan? Sampai akhirnya mereka mengatakan Quran itu makhluk. Ya, sedangkan ulama kita mengatakan Quran itu bukan makhluk. Nah, oleh Mu'tazilah dikatakan kamu syirik berarti. Kalau Quran bukan makhluk berarti Tuhan dong. Kalau gitu Allah Tuhan, Quran Tuhan, berarti kamu syirik. Makanya akhirnya Mu'tazilah marah dengan para ulama kita dan dihukum, akhirnya Imam Ahmad dihukum, Imam lain dihukum. Ya kan? Padahal fahaman Mu'tazilah itu tujuannya apabila mengatakan Quran itu makhluk, dia ingin mengedepankan akal gitu, akal dia, nggak mau tunduk sama Quran. Ya. Nah, cuman Imam Ahmad waktu itu nggak bisa menentang Mu'tazilah itu dengan kalam dia. Cuman Imam Ahmad pertahankannya dengan fisiknya, ya, walaupun pada akhirnya nanti Khalifah setelah Al-Ma'mun itu dia kembali lagi kepada faham Ahlussunnah, ya, tetapi Ahlussunnah Mu'tazilah ini sudah sudah merebak seluruh dunia Islam pada waktu itu. Nah, nanti 100 tahun kemudian muncul seorang imam di Baghdad dan seorang imam di Khurasan. Yang di Baghdad ini namanya Imam Asy'ari, dan di Khurasan ini namanya Imam Maturidi, ya, Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Dan mereka ini, nah khususnya Imam Asy'ari ini, Imam Asy'ari asalnya Mu'tazilah. 40 tahun Imam Asy'ari hidup bersama dengan Mu'tazilah, tetapi Imam Asy'ari akhirnya nggak enak ininya. Ini nggak benar nih katanya Mu'tazilah. Nah, akhirnya Imam Asy'ari ini mencari jalan bagaimana melawan Mu'tazilah dengan kalam juga. Nah, di sini ya kan? Jadi akhirnya Imam Asy'ari itu ingin membela salaf tetapi dengan kalam. Tadi itu dengan perkataan. Kalau salaf kan diam. Ya kan? Itu yang nomor satu tuh yang tadi. Salaf kan diam, dia tafwid. Tapi Imam Asy'ari ini nggak bisa didiemin ini. Imam Asy'ari ini nggak bisa didiemin, harus dilawan. Nah, kalau salaf dulu defensif akidahnya, Imam Asy'ari ofensif. Jadi semua ulama Mu'tazilah itu didatengin sama Imam Asy'ari, diajak debat. Kalah semua ulama Mu'tazilah itu, dan akhirnya Imam Asy'ari tulis buku beliau, dan buku beliau ini dibaca oleh seluruh ulama di seluruh dunia Islam, dan ulama seluruh dunia Islam ini mengakui manhaj ataupun jalan yang diambil oleh Imam Asy'ari. Ya. Sehingga apa? Sehingga
semua pengikut Maliki mazhabnya Asy'ari. Nah, kita ingat ya, ilmu fikih ini duluan muncul, ilmu akidah kemudian. Jadi yang muncul dulu imam-imam fikih dulu nih, Abu Hanifah tahun 150 ya. Imam Malik tahun 179, meninggalnya Imam Syafi'i tahun 204, Imam Ahmad tahun 241. Baru Imam Asy'ari nanti tahun 324. Imam Maturidi 330. Ya kan, 100 tahun kemudian. Oke, jadi fikih dulu muncul. Nah, ketika fikih muncul, sementara masalah akidah belum dibahas. Begitu masalah akidah dibahas oleh Imam Asy'ari, pengikut-pengikut Imam fikih ini pro Asy'ari semua. Bukan semua lah, kebanyakannya. Pengikut mazhab Maliki semuanya Asy'ari. Ya. Kemudian pengikut mazhab Syafi'i 80% Asy'ari. Pengikut Imam Ahmad 30% Asy'ari. Ya. Seperti misalkan Imam Ibnul Jauzi. Imam Al-Jauzi ya, dia Asy'ari kan, dia menerima takwil. Nah, kemudian 80% dari Hanafi Maturidi. Nah, jadi mayoritas umat Islam sebenarnya mazhab akidahnya itu adalah Maturidi ataupun Asy'ari. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya mereka melanjutkan akidahnya salaf, tinggal lagi dengan cara dan gaya yang baru, yaitu dengan berkalam. Berkalamnya itu juga tujuannya itu untuk melawan. Nah, kayak sekarang gitu ya, tadi itu orang yang agnostik. Itu kan harus dijelaskan, masa didiemin. Nah, ini kembali kepada pertanyaan Pak Yuda, pertanyaan yang kedua nih tentang agnostik tadi ya. Nah, jadi orang yang berfahaman seperti itu ya, itu harus dilawan dengan hujah juga, dengan argumen juga. Ya. Contohnya orang yang menyamakan semua agama tadi itu. Masa menyamakan semua agama? Ini jelas salah. Ya. Dalam Islam kita tidak punya hak untuk menyatakan semua agama salah. Ya. Semua agama sama. Kita tidak berhak karena itu di luar dari akidah kita. Ya, kita tetap mengatakan ya inna dina indallahil Islam. Tetapi kita bisa hidup koeksis dengan mereka. Nah, ini kita harus bedakan ya antara koeksis ya, antara kita bisa hidup bersama dengan mencampur adukan akidah. Akidah kita tidak bisa dicampur adukan. Jadi tetap kita mengatakan agama yang benar itu Islam. Agama yang lain itu salah bagi kita dari segi akidah. Itu harus kita berpegang begitu. Nggak boleh kita katakan sama akidah kita dengan itu, nggak boleh, itu kufur. Ya, tetapi kita tetap menghormati hak mereka dari segi akhlak, dari segi dari segi hubungan tetangga, hubungan sosial. Ya, kalau akidah itu sama, buat apa Rasulullah mendakwakan Islam? Ya kan? Buat apa Rasulullah mendakwakan Islam? Kalau akidah Islam dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Hindu, Buddha sama, enggak sama, ya kan? Tapi Rasulullah bisa hidup bersama dengan orang Kristen, bersama dengan orang Yahudi. Nah, ini jangan kita campur adukan ya antara masalah sosial dengan masalah akidah. Masalah akidah, masalah akidah. Masalah ibadah, masalah ibadah. Ya, kita tidak boleh campur adukan. Tapi dalam masalah sosialnya ya kita boleh. Ini bukan berarti kita intoleran, tidak. Ya, kita harus bedakan di antara toleransi dengan sinkritisme. Nah, ini kadang-kadang kita sinkritisme ini mencampur adukan agama, itu sinkritisme namanya, bukan toleransi. Ya, toleransi itu justru menganggap perbedaan itu ada. Bukan semuanya sama. Kalau semuanya sama tidak toleran lagi. Ya, justru toleran itu kita menghormati perbedaan. Ya kan? Nah, kita menghormati perbedaan. Ya, jadi dan perbedaan ini bukan kita tajam-tajamkan untuk mencari permusuhan, tidak. Sekedar berbeda ya. Ini adalah prinsip. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun orang yang menafsirkan membawa ayat Quran tadi itu di antara ayat Quran yang dibawa, itu adalah tafsiran baru yang seperti itu. Ya, ulama kita tidak begitu menafsirkannya. Ulama kita ya itu kan ada metodologinya dalam menafsirkan, ada yang mansuh, ya, ada nasih dan ada mansuh. Ayat yang muhkamah itu jelas, inna dina indallahil Islam. Ya, la ikraha fid din. Nah, itu toleransi kita, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku. Tapi kita tidak menyamakan semua agama. Adapun ayat yang disebut tadi, iya nanti ya di akhirat itu Allah akan mengadili semua, termasuk orang Islam akan diadili dengan seadil-adilnya.
Ya kan? Dengan seadil-adilnya. Kalau seandainya dia sekarang misalkan bukan muslim, Allah akan tanya, kenapa kamu tidak Islam? Kenapa kamu tidak percaya yang Rasulullah itu utusan aku? Ya, Allah akan tanya begitu kan? Ini masalah akidah ini lebih dahsyat dari masalah amaliyah. Allah akan tanya, kenapa kamu tidak sholat? Misalkan Allah tanya, ya. Kan orang yang tidak sholat masuk neraka kan? Tapi sebelum masuk neraka Allah tanya, masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, kami dulu tidak sholat. Allah tanya, kenapa kamu tidak sholat? Karena saya bukan Islam. Kenapa kamu tidak Islam? Ya, karena saya nggak percaya dengan Muhammad itu utusan Tuhan. Saya lebih percaya pada Isa ya, ataupun Musa. Muhammad saya nggak percaya. Kenapa kamu nggak percaya? Nah di situ Allah cecer. Ya, karena itu pertanyaan yang serius. Ya, sedangkan katalah begini, dia sebenarnya sudah tahu Muhammad itu benar. Tapi dia dia nggak memberikan perhatian. Perhatiannya lebih kepada duniawi saja ya. Dia sibuk dengan dunia. Tapi urusan tentang Muhammad utusan Tuhan itu nggak pernah di ini. Walaupun dia tahu, ataupun dia nggak ini sama sekali ya, nggak open sama sekali. Padahal ini masalah besar. Allah akan tanya kenapa, ya kan? Sampai Allah akan menentukan dia ini nggak percaya dengan Muhammad SAW sebagai utusan Allah ini karena apa? Adakah karena jahil? Kalau dia karena jahil, karena kebodohan, bisa jadi Allah maafkan dia. Karena di kebodohannya ya. Tapi kalau karena kesombongannya, dia sudah tahu Muhammad SAW ini benar sebenarnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad itu seperti mana mereka mengakui anak-anak mereka. Itu dalam dirinya benar, tapi dia menolak. Nah, ya ini kufur. Allah akan siksa dia. Tapi kalau dia misalkan nggak tahu, ataupun dia dapat informasi yang salah tentang Nabi Muhammad, dia digambarkan ya dalam benak dia itu informasi itu Muhammad ini adalah pendusta, Muhammad ini adalah penipu, ya Muhammad ini gini-gini negatif lah ya, dan itu yang masuk sehingga keputusannya. Nah itu nanti Allah akan putuskan juga. Ya kan Allah Maha Adil ya. Allah akan ini ya. So jadi seperti itu. Jadi syahadah ini penting. Syahadah itu walaupun tingkat 1 orang munafik ya. Apalagi kalau dia mukmin betul ya, itu bisa menyelamatkan jiwa. Sekarang ginilah contoh yang mudah. Yang Allah nilai itu bukan hanya amal ya. Ya, tetapi akidah juga Allah nilai. Bahkan akidah itu lebih tinggi daripada amal. Sekarang gini, kita misalnya di universitas, kita datang kelas, ya kita masuk universitas nih, kita datang kelas, buat PR, buat tesis 4 tahun, tiba-tiba begitu graduation ya, nama kita tidak dipanggil. Padahal kita udah buat PR, udah buat ini. Kenapa? Rupanya kita tidak daftar. Kita nggak daftar di universitas itu, tapi kita datang kelas, datang ini buat PR, ikuti semua ini, ya. Di akhir tahun nama kita tidak ada ya dalam list graduation, ya, nggak diterima gelar kita, nggak dapat gelar kita. Lah, padahal saya udah beramal, dia baik, udah beramal, ada orang baik, ada orang ini ya, derma ya, filantropis begitu, tapi akidahnya dia tidak mau syahadat. Sama dengan orang yang banyak bekerja tapi dia nggak daftar. Ya hukum dunia aja begitu. Kalau kita nggak daftar, walaupun kita kerja ya nggak dapat imbalan. Harus melalui pintunya, harus daftar, ya harus ada formalitas. Ya walaupun keadilan pun nanti terini juga, tapi formalitas itu perlu ya. Nah syahadah ini seperti formalitas dan juga seperti pendaftaran. Tapi daftar doang, nggak buat kerja, ya nggak ini juga. Nggak selama juga daftar masuk universitas, tapi nggak masuk kelas, nggak buat PR, nggak buat assignment, ya gimana mau dapat gelar ya? Nah, jadi orang Islam yang syahadat doang, tapi nggak sholat, nggak ini, ya sama juga. Nah, makanya nanti di akhirat, semua itu Allah akan adili dengan seadil-adilnya. Nah, tapi kalau soal agama, yang diterima oleh Allah SWT adalah agama Islam. Ya. Tapi soal keadilan nanti Allah akan mengadilinya dengan secara
adil lah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, ya, biahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya yang ringkas lah ya. Ya, secara ringkasnya karena waktu kita agak terbatas. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Sayangnya waktunya sudah maghrib, waktu maskat. Sehingga kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan bisa kita amalkan, terutama beberapa doa tadi yang diajarkan Ustadz dan juga pemahaman, memperbaiki pemahaman ketauhidan kita. Tafadhol Ustadz untuk berkenan menutup pertemuan kali ini dengan doa. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. Qabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz.